Yang pasti sih kalau misalkan bicarain pemimpin deh harus visioner, punya visi misi yang jelas yang penting. Betul. Bisa mewadahi juga karena imajinasinya lebih liar aja menurut gua. Kalau anak muda. Iya. Halo kawan muda, selamat datang di Rumah Indonesia Maju. Kali ini gue kedatangan tamu ya spesial lagi. Selalu di sini tuh kita punya selalu tamu-tamu yang spesial. Oke. Gue kenalin dulu dah. Ada Bang Niki Bagus Rizky. Halo. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Kasih tahu dulu dong ke kawan muda di rumah. Ya. Abang Niki Bagus Rizky ini tuh siapa sih dia? Iya, gue Niki, biasa dipanggil Ikin. Ikin, Iya. itu dari mana Niki Atau ke Ikin? Bahasa balik sebenarnya. Oh, Bahasa Bali. abangnya dari mana nih? Biasanya kalau bahasa balik itu Malang. Malang. Ah bener kan? Bener. Oh jadi panggilannya Bang Ikin. Ikin. Nah aktivitasnya apa nih Bang? Aktivitasnya sibuk. Sekarang ada toko sepeda. Wah, Kita keren. sibuk di komunitas juga event sepeda. Itu aja sih paling. Pengusaha muda nih ceritanya. Pengusaha muda. Sadis, keren banget kan? Nama komunitasnya apa nih Bang? Komunitasnya Bidonesia. 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 Oke, Bidonesia itu ada singkatan apa enggak? Nggak ada sih sebenarnya. Jadi itu bukan kayak singkatan. ya, bidon itu kan kayak bottle water gitu kan, tempat minum. Oh itu artinya, itu dari bahasa apa? Nggak ada dari bahasa apa ya? Memang bahasa di sepeda untuk botol minum itu bidon. Oh. Gitu sebutannya gitu. Jadi Nesianya itu Indonesia. Oke. Jadi pada awal kita kebentuk, emang pengen jadi salah satu wadah lah. Ingin mewadahi pesepeda di Indonesia. Kayak gitu. Karena pada saat itu 2016 kebentuknya, kita itu sepeda lagi sunyi lah, lagi nggak ada 2000 berapa? aktivitas. Sorry. 2016. Di Indonesia kegiatannya apa? Selama bertahun-tahun ini ya. Oke. Kan itu kan komunitas, pasti banyak dong kegiatannya. Banyak. Kita ada social movement kayak misalkan berbagi teman-teman kayak gitu. Ada movement yang emang buat skena sepeda sendiri. Lebih kayak ke bikin event biar skenanya tetap terus berjalan, terus organik karena kan regenerasi tetap akan ada kan di skena sepeda. Nah itu menurut kita harus tetap dijaga biar ekosistemnya juga tetap kejaga gitu, tumbuh. Betul. Sejauh ini sih Bidonesia sendiri orientasinya akan buat kayak pembibitan, tetap akan ke situ, gaya hidup yang sehat. Karena pengen skenanya ini terus berkembang karena udah regenerasi sekarang, udah 10 sampai 20 tahun di bawah gua umurnya. Jadi udah masuk ke Gen Z dan mereka tuh euforianya mereka kayak kita dulu lagi baru-baru main gitu. Itu sayang banget kan kalau misalkan nggak ada pembibitan, nggak ada yang support. Ibaratnya kita yang kakak-kakaknya buat kayak mengayomi lah, ayo kita kasih daripada wadah berantem gitu. Ya kan. Harusnya kita perbanyak kegiatan positif ya nggak? Iya, itu yang perlu didukung sih sebenarnya. Balap yang gua maksud yang lu maksud tadi nih, itu ada kategorinya nggak? Ada. Jadi ada kayak kalau yang pernah kita ikutin itu ada kriterium. Generalnya tuh kriterium. Kalau yang non general kayak salah satunya yang banyak orang nggak tahu ya, Cycle Messenger World Championship-nya itu. Kalian ikut ini berarti kayak perlombaan? Iya, ikut. Oke, itu apa aja nih dari komunitas Bidonesia nih? Ikutnya apa aja? Ikutnya ada yang internasional kayak Holy Creed waktu di Ipoh Cycle Fest. Holy Creed. Itu di mana tuh? Di Malaysia waktu itu. Sebenarnya ini sih yang jadi faktor kayak sebenarnya kalau kita ya ngelihatnya bukan bisa partisipasi atau enggak, tapi perjalanan proses kesananya yang sebenarnya kita bener-bener sendiri gitu, independen, tanpa dukungan pemerintah. Kita bawa bendera Indonesia ke sana gitu. Itu yang maksudnya orang nggak ngelihat, maksudnya mungkin orang kebanyakan ngelihat cuman pas partisipasinya aja di sana.
Nah, terus selain di Holy Crit, apa lagi prestasinya nih? Itu salah satu prestasi dong, jelas sudah sampai luar negeri. Terus Sama di Latvia waktu itu di Cycle Latvia, Messenger ya. biaya gimana? Cari sendiri. Wow, Kayak keren banget. kita bikin campaign, bikin baju sama brand-brand sepeda, kerjasama buat fundraising kayak gitu. Tapi based on komunitas. Jadi misalnya ada event di mana gue Sebentar, komunitasnya ini berapa anggota sih? Saya penasaran sampai kayak, wah kalian bisa berjuang cari biaya untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di luar gitu. Iya. Pada saat itu Anggota. 50 orang. 50 orang yang berangkat ke sana? Yang berangkat itu berempat. Waktu ke Holy Crit yang di Malaysia itu kita berlapan. Oke, kalau yang di Latvia? Yang di Latvia itu berangkat bertiga, sorry. Bertiga. Karena mahal. Iya, gue mengerti banget. Makanya kayak, tapi itu pun udah luar biasa gitu. Wow, itu sampai Eropa boy gitu kan. Kita satu-satunya Asia Tenggara itu. Satu-satunya? Satu-satunya Asia Tenggara. Di Asia ada kita sama Jepang. Oke, bentuk dukungan apa yang kalian perlukan? Apa ya, lebih mempermudah perizinan untuk adanya sebuah acara yang dimana itu kayak pembibitan atau diperbanyak lagi agenda dengan agenda-agenda acara atau movement yang berhubungan dengan komunitas. Dalam segi internasional sih kita selalu dapat invitation ya. Internasional, internasional. Kalau nasional gimana coba? Karena sebenarnya Indonesia itu banyak ditunggu orang gitu. Cuman, gitu. Iya, dalam komunitas manapun ya, maksudnya aku kenal kayak misalkan di luar sepeda pun banyak orang yang tahu Indonesia gitu. Cuman memang mungkin dari dukungan dari negara kita sendiri yang emang masih kurang gitu. Ya? Mungkin kurang ke expose atau mungkin movementnya kurang banyak kayak gitu-gitu. Dan kalian tapi hebat sih kalau memang bisa sampai ke sana. Itu luar biasa banget. Gue lihat sekarang tuh di jalanan ibu kota kita itu udah banyak jalur sepeda. Iya kan? Ya mungkin pemerintah sudah memberikan wadah gitu. Iya. Tapi yang saya lihat sehari-hari yang lewat situ tuh bukan sepeda, ya kan? Kalau gue sih sudut pandang gue sangat disayangkan karena mungkin pada saat itu pemerintah terlalu berkaca sama Eropa kali ya. Sama kayak pas kita waktu ke Latvia itu kan banyak belajar budaya baru. Gimana budayanya bersepeda di sana. Sama kurir sepeda di sana juga nggak setuju dengan adanya jalur sepeda di sana gitu. Sebenarnya mungkin yang kurang adalah komunikasi ke komunitas. Harusnya kalau menurut sudut pandang gue harusnya pengendara mobil, pengendara motor, komunitas mobil motor atau ojek online, taksi dan lain-lain itu harusnya di forum, dibuka forum yang besar, disosialisasikan. Karena jalur sepeda ini mengambil jalur kendaraan bermotor yang sudah ada. Iya. Jelas itu akan mengganggu pengendara lain gitu kan. Makanya sekarang kan ada polemik yang akhirnya banyak yang berantem, ada yang kesandung marka jalan. Yang akhirnya jalur sepeda ini gak maksimal. Akan lebih baik menurut gua mungkin digabung dengan pedestrian. Jalur sepedanya. Gitu digabung jadi satu kayak di Singapura. Jadi ada edukasi buat si pesepeda sendiri, misalkan dibikinin rambu buat di pedestrian untuk jalur sepeda ada lampu merahnya. Jadi si pesepeda sendiri ada aturannya gitu. Kalau yang sekarang kan yang terjadi belum ada regulasi yang jelas. Tapi kalau misalnya di pedestrian orang jalan kaki gimana? Kan share the route. Gitu jadi kayak misalkan di berapa meter buat sepeda, berapa meter lagi buat jalan kaki gitu. Karena menurut gua intensitasnya pejalan kaki sama pesepeda ini sama, belum begitu banyak lah di Indonesia, di Jakarta khususnya. Itu cuman kalau buat di Sudirman Tamrin kita bicarainnya lebih bagusnya dibikin di jalur pedestrian menurut. Jadi dibikin share route gitu. Lu tuh tipe orang yang aware sama politik gak sih? Lumayan aware lah. Apalagi kan lu yang founder komunitas yang akan berhubungan langsung dong pastinya, butuh dong. Dulu bodo amat gitu. Dulu bodo amat. Dulu bodo terus kayak sama ya. Sejak kita punya movement, punya campaign buat ada mimpi kan buat menjadi perwakilan dari Indonesia ke luar negeri, ikut balap segala macam sampai akhirnya
buka mata soal itu gitu. Mau tidak mau Iya, ya. karena apapun yang kita lakuin berhubungan dengan politik. Betul. Iya sih. Benar Apa sih. enggak? Benar. Pasti akan ada ya, kita berpolitik walaupun berpolitiknya nggak yang besar ya, berpolitik kecil gitu. Lu kan karena ada kepentingan, campaign itu segala macam dan mimpi lo lah kasarannya dah, ya kan? Mimpi lo dong pengen membawa nama Indonesia sampai ke luar negeri gitu kan, prestasi. Tapi sebenarnya tahu gak sih Bang, kalau di luar sana itu banyak banget anak muda yang masih apatis soal politik. Ya mungkin kayak kita dulu ya, yang masih kayak bodoh amat dengan politik. Padahal mereka mungkin belum sadar apa yang mereka lakukan itu sehari-hari masih ada hubungannya dengan politik. Nah, kalau Bang Ikan lagi kan? Jangan, ntar nggak bisa diem kalau ikan. Ikan bisa diem. Oh, itu biasanya yang suka masuk-masuk itu ikan banyak loh. Sekarang lagi musim masuk-masuk gitu untuk belusukan mungkin. Nggak ngerti. Nah, pandangan lu soal politik gimana nih? Gue pengen tahu. Pandangan soal politik? Yang pasti sih kalau misalkan bicarain pemimpin deh, harus visioner, harus bisa berpikir untuk 2-3 kali ke depan, untuk ya punya visi misi yang jelas yang penting. Betul. Bisa mewadahi juga, kayak maksudnya kayak apa yang udah komunitas gue dan gue lakukan sejauh ini, kita merasa impactnya cukup besar gitu ke regenerasi yang ada sekarang gitu. Lebih kayak gitu sih, lebih visioner aja buat, dan lebih realistis untuk supaya simbiosis mutualisme ya jatuhnya ya. Iya kan? Iya sih. Anda kan berharap seperti itu pastinya. Nah, karena banyak opportunity dan sekarang kan udah eranya kolaborasi juga gak sih? Itu dia. Betul sekali, gue setuju nih. Iya, buat apa juga udah gak zaman lu sikut-sikutan kayak gitu, ngapain? Dari Bang Ikin sendiri, dengan adanya isu-isu pemimpin muda, setuju gak sih? Menurut lo? Setuju. Why? Oh, why? Ya, gue pengen tahu alasan lu setuju apa, ya dong. Iya, nggak ada salahnya dikasih kesempatan, karena gini, kayak gue sendiri mengalami ada di fase ketemu dengan orang-orang yang lebih tua, yang sulit menerima dengan adanya regenerasi. Oke. Padahal mau tidak mau ya. Iya, mungkin karena gue ada di fase itu, jadi gue merasakan manis dan pahitnya. Kayak ngelihat mereka, ini adalah sebuah inovasi yang mereka bawa, dan gak ada salahnya kita buat mengaplikasikan apa yang mereka, ide yang mereka, karena imajinasinya lebih liar aja menurut gua. Kalau anak muda? Iya. Kalau pemimpin yang lebih muda gitu, buat ngelakuin terobosan, mereka pasti lebih berani buat punya keputusan. Benar sih. Menurut gue itu ya. Gitu. Dan gak ada salahnya kita ngasih kesempatan. Either itu berhasil atau enggak. Ya, betul. Dengan harapan semua pasti berhasil dong. Pasti. Dengan banyak cobaan. Memang pasti jalanan tidak akan semulus itu ya. Namanya juga. Tapi kalau kita juga tidak diberikan kesempatan, kita gak akan tahu. Bener ya. Terbaik sih lu Bang. Harus punya kesempatan. Semua orang berhak kok, apalagi yang muda-muda. Iya kan? Terus, karena kan kayak teknologi aja sekarang udah gila banget. Coba, masa lu masih mau meeting di kantor terus, udah bisa Zoom. Ibaratnya kan gitu maksudnya. Contoh. Hal-hal yang udah bisa fleksibel, kadang jadi keterbatasan kan. Balik lagi sebenarnya kayak kultur, tau gak sih Bang? Iya. Kultur kita ini masih kental gitu kan, dengan ya kita harus seperti apa, dengan harus dirombak gitu kan. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merubah, ya gak sih? Setuju. Anak-anak muda ini padahal luar biasa loh prestasi-prestasinya. Salah satu contohnya ya komunitas lo itu Bang, Bidonesia, terus ada Kami Antar, itu kan inovasi terbaru yang bermanfaat baik gitu. Gak cuma untuk Jakarta misalnya, di luar Jakarta mungkin juga itu bisa bermanfaat pastinya. Gak mungkin gak bermanfaat, orang itu bisa sampai ke luar negeri loh, sampai Eropa. Dan itu kan untuk di negara-negara maju kan.
Komunitas kurir sepeda ini udah ada di 32 kota. Kota di mana? Banyak banget, dari Medan. Di Indonesia? Ya, di Indonesia udah ada di 32 kota. Jabodetabek udah ada. Oh. Sampai di Malang, sampai di Surabaya sudah ada. Bali sudah ada. Tahu gak sih kalau nanti 2024 itu pemilih paling banyak tuh adalah umur anak-anak muda. Milenial dan Gen Z. Iya kan? Tapi banyak yang apatis, gimana coba? Sedangkan kita tuh kayak, kalau dari lu deh sendiri Bang, gimana sih caranya untuk, menurut lo untuk membuat euforia untuk anak-anak muda ini kayak, hello please jangan apatis dengan hal ini, karena keseharian lu pun sebenarnya dipenuhi dengan politik. Tapi ini untuk kedepannya juga, masa depan kalian juga gitu di sini gitu kan. Kita masih tinggal di Indonesia gitu kan. Jangan sampai anak-anak muda malah pergi ke luar negeri, buat apa? Di Indonesia udah kaya gitu ya. Harusnya. Nah menurut lu gimana Bang, untuk para anak-anak Gen Z dan milenial ini untuk tahun 2024 nanti? Lebih banyak pendekatan secara langsung sih. Dari siapanya? Dari tokoh mungkin. Oh ini ya, calon-calon ini ya. Nggak harus calon juga, influencer. Gitu loh, dengan eranya dia. Misalkan di Gen Z ada siapa, di milenial ada siapa. Tapi lebih banyak hal-hal yang nggak kaku. Karena kan sejauh ini mungkin politik terkesan kaku. Iya betul. Buat anak muda. Benar. Jadi orang apaan sih, kayak orang tua lu gitu kan, pasti gitu. Iya benar, pembahasannya kalau kita lagi nongkrong bahas misalnya gitu ya, gitu kan, buat pemilu gitu misalnya contohnya, mereka pada bilang, aduh apaan sih lu, berat banget bahasannya kayak gitu ya, padahal itu penting. Iya, padahal itu secara nggak langsung berkelangsungan juga sama kehidupan gitu. sehari-hari gitu. Lebih ke pendekatan secara langsung menurutku ya, dalam bentuk macam-macam musik, bisa, hal yang mereka sukain gitu. Benar sih. Apalagi gitu. Zaman sekarang ya. Iya, karena lihat aja kayak orang di TikTok bisa segila itu sampai mau nyebur apa segala macam. Bener. Hal itu yang kayak mesti dirubah mindsetnya dengan pendekatan-pendekatan kayak gitu sih. Oke. Nah, untuk harapan lu sendiri dari Indonesia ini untuk komunitas pesepeda dimanapun ya, walaupun bukan misalnya komunitasnya Bang Ikin ya, mungkin ada komunitas lain ya di luar sana untuk bersepeda gitu. Harapan lu deh, kita ambil ambil suara dari lu deh yang ada di sini gitu. Harapan lu dari Indonesia sendiri untuk komunitas pesepeda apa? Harapannya apa ya? Yang penting jangan berhenti, terus berkelanjutan dalam movement yang udah ada sekarang. Supaya bisa terus regenerasi dan ekosistemnya terus kejaga. Itu aja sih. Karena gimana pun komunitas ini bisa jadi gede karena dari movement itu yang udah ada dikonsistensiin sampai sekarang gitu. Sama kan kayak gua sendiri sama Bidonesia dan Kami Antar, kita eksis sampai saat ini karena berusaha untuk konsisten dan terus ngerangkul yang muda-muda. Oh gitu. Nah kalau harapan lu sendiri pada Indonesia itu gimana? Harapan pada Indonesia kan kita mau menuju Indonesia maju. Dan ini lagi di podcast Rumah Indonesia Maju loh, jangan lupa. Harapannya buat Indonesia realita aja ya, gak perlu muluk-muluk. Kayak ya semoga semua aspirasinya dari banyak kalangan bisa didengar. Ya, betul. Paling enggak kan didengar dulu. Kalau direalisasi kita nggak tahu kapan ya. Dan menurut gue program yang ada ya bisa diterusin biar nggak ngulang lagi dari nol. Rumah Indonesia Maju juga bisa sebagai wadah ya, untuk bisa didengar oleh nggak cuma anak muda, tentunya kan pasti tetap ada Pak D, Bude, Bapak, Ibu sekalian ya. Kita mohon izin gitu kan supaya bisa terdengar aspirasinya juga, salah satunya ini juga keluhan ya anak muda yang sudah berprestasi sampai internasional. Tapi tolong butuh dukungan ya dong. Bener. Semoga setelah ini Indonesia terus Kami Antar itu bisa lebih ke blow up lagi. Sukses selalu untuk komunitas Indonesia dan tokonya banyak yang beli ya. Amin. Jangan lupa kan punya toko. By the way tokonya di mana? Ada di Kalibata. Kalibata? Iya. Kalibata mana? Di Kalibata Utara.
Seberangnya Makam Pahlawan. Ya sebutkan dong di mana ya alamat jelasnya biar ini kawan muda mendengar Di gitu kan kalau pengen Kalibata. cari sepeda ataupun Spare part. perintilan-perintilannya ya. Bisa servis juga. Oh bisa servis juga. Bisa. Di mana coba? Di mana tuh? Di Jalan Kalibata Utara 2 nomor 78. Oke, jangan lupa kawan muda kalau misalnya mau perbaiki sepedanya, terus butuh perintilan-perintilan spare part untuk sepedanya yang sudah lama ditaruh di gudang gitu kan untuk mau dipakai lagi, bisa tuh di Kalibata Utara. Ada namanya nggak? Ada Velo Velas namanya. Velo Velas. Velo Velas. Oke, sukses terus untuk komunitasnya. Thank you. Terima kasih untuk Bang Ikin waktu Sama-sama. dan tempatnya. Terus terima kasih juga buat kawan muda. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.